Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan buka buku LKS-nya di bab 4. Kemarin kita telah belajar menemukan unsur-unsur pembentuk puisi dan menyimpulkan isi puisi. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar memilah unsur-unsur pembangun puisi dan mari berpuisi. Ibu akan membacakan salah satu puisi yang ada di buku LKS, yaitu puisi doa karya Chairil Anwar. Tolong didengar ya. Doa goresan pena Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdil lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu adalah salah satu contoh pembacaan puisi dari Ibu. Sebuah puisi itu terbentuk dari beberapa unsur yang membangun. Ada dua unsur. Yang pertama ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Di dalam unsur fisik terdapat tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf. Di dalam puisi doa, tipografinya cukup menarik. Penulisannya rata kiri, bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur. Terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya disusun oleh beberapa kata. Bahkan ada yang satu baris hanya terdiri dari satu kata. Selanjutnya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi doa, dia bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Contohnya, pengarang menggunakan kata-kata dalam termangu, biar susah, aku hilang bentuk, dan juga remuk. Nah, yang ketiga itu ada imaji. Apa sih imaji itu? Ketika kita membaca atau mendengarkan, di dalam otak kita akan terdapat bayangan-bayangan. Bayangan ini berupa gambaran visual, suara, bau, rasa, atau gabungan dari semua penginderaan. Di dalam puisi doa, terdapat imaji penglihatan. Pada kata-kata, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Nah, penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Seolah-olah kita yang membaca ini kita melihat sebuah cahaya lilin di kelam sunyi. Selanjutnya ada imaji pendengaran. Terdapat pada kata, aku masih menyebut namamu. Nah, seolah-olah kita mendengar dia menyebut kata namamu atau menyebut nama Tuhan. Lalu ada imaji sentuh atau rasa. Terdapat pada kata-kata, cahayamu panas suci. Seolah-olah kita yang membacanya ini merasakan nikmat sinar suci Tuhan. Selanjutnya, ada kata konkret. Kata konkret ini adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contohnya di dalam puisi doa ini terdapat kata termangu, kata tinggal kerdip lilin di dalam sunyi, yang melambangkan bahwa penyair ini mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Lalu ada kata-kata aku hilang bentuk atau remuk, yang mengkonkretkan gambaran bahwa penyair telah dilumuri oleh dosa-dosa. Lalu ada kata di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling.
untuk mengkonkretkan bahwa tekad penyair yang bulat untuk kembali ke jalan Tuhan. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah ungkapan penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata hiasan. Di dalam puisi doa terdapat majas hiperbola, yaitu suatu kata yang melebih-lebihkan. Contohnya, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, seperti apa hilang bentuk itu? Emang dia bisa menghilangkan diri? Tidak kan? Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan majas atau gaya bahasa. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi ini gabungan antara rima dan irama. Di dalam puisi doa, rima akhirnya mempunyai pola yang tidak beraturan. Contohnya, bait ke-1 hanya terdiri satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Lalu bait kedua terdiri atas 3 baris dengan rima akhir A. Begitu pula untuk bait ketiga dan keempat mempunyai rima akhir A. Untuk bait selanjutnya dia tidak menentukan rima akhirnya. Yang kedua, analisis unsur batin. Di dalam unsur batin terdapat tema, perasaan, nada, dan amanat. Apa temanya dari puisi doa? Temanya yaitu tema ketuhanan. Apa perasaan? Perasaannya ini tergambar dari diksi yang digunakan oleh penyair. Antara lain ia termenung, ia menyebut namamu, ia hilang bentuk, remuk, dan tidak bisa berpaling. Berarti perasaannya terharu dan juga rindu. Selanjutnya nada. Nada dalam puisi doa ini berupa nada ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu apa amanat yang bisa kita petik dari puisi doa? Amanatnya yaitu kita selalu mengingat dosa-dosa kita, memohon ampunan kepada Tuhan, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Bagaimana cara membuat puisi, Bu? Nah, ini ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Tema puisi yang akan kita tulis itu apa? Misalnya temanya kasih sayang. Lalu kita kembangkan temanya dengan menentukan judul. Judulnya Ibu misalnya kan. Selanjutnya memilih kata-kata yang tepat. Kita pilih kata-katanya, kita pilih diksinya. Kita sesuaikan dengan judul puisi dan temanya. Lalu yang keempat, kita gunakan majas atau gaya bahasa biar puisinya ini kelihatan lebih menarik. Misalnya, Ibu adalah seorang bidadari tak bersayap. Ibu adalah mahkotaku. Aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Nah, ini salah satu majas hiperbola. Selanjutnya, pembacaan puisi. Nah, pembacaan puisi ini sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama ada masalah verbal, yaitu masalah irama, volume, dan artikulasi. Besar kecil suara kita, tinggi rendahnya suara kita, dan juga pengucapan kata dalam membaca puisi. Selanjutnya ada masalah kejiwaan dan masalah nonverbal. Masalah nonverbal ini masalah yang meliputi mimik, gerak wajah, dan gerak tubuh. Gerak wajah, ekspresi kita perlu kita perhatikan, dan juga gaya badan kita. Selanjutnya, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan penyampaian puisi dengan cara dilagukan dan diiringi irama musik pengiring seperti gitar, piano, tepukan meja, suara petikan jari, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan sebelum bermusikalisasi puisi, yang pertama kita tentukan dulu lagu yang dianggap baik, lalu kita gantikan syair lagunya dengan puisi yang kita pilih. Dan jumlah suku kata per baris antara syair asli dengan puisi harus sama. Terus kita usahakan setiap baris diakhiri dengan persajakan yang teratur. Jumlah baris dalam setiap bait sama dengan syair asli, dan jumlah bait keseluruhan puisi harus sama dengan syair aslinya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian dapat menulis dan membaca puisi dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.